Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran PPI yang tempo hari sudah mempelajari tentang bagaimana cara kita merawat orang yang meninggal dunia, kemudian menyolatkan, kemudian menguburkan, dan sekarang ketika di antara orang yang meninggal dunia itu kan yang pertama ada dia meninggalkan waris. Waris itu berupa harta, bisa juga benda, ataupun bahkan ada yang meninggalkan hutang. Itu tidak menutup kemungkinan. Nah, coba kita akan melanjutkan tentang waris, yakni seorang jenazah atau orang yang telah meninggal dunia tentu dia meninggalkan ahli waris. Nah, bagaimana penghitungannya? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan atau memberi pengetahuan kepada kita bahwa satu orang anak laki-laki itu adalah dua bagian seorang anak perempuan. Nah, kemudian lalu bagian daripada keluarga itu berapa? Nah, coba kita lihat dulu ya. Untuk cara pembagiannya itu, pertama kalau istri mau satu istri, dua istri, tiga atau sampai 7 sama aja. Nah, dia kalau misalnya tidak ada anak sama sekali, ya itu dia mendapatkan setengah. Nah, tapi kalau dia ada anak, misalnya ada anak yang ada misalnya laki-lakinya nggak ada tapi cuma anak perempuan aja, maka dia nanti bisa dapat 1/4. Tapi kalau ada anak laki-laki atau anak perempuan maka 1/8 ya. 1/8 sumun. Nah, cuman yang sering dipakai adalah ini karena pasti seorang istri itu ketika dia itu subur pasti dia punya anak, minimal anak perempuan atau anak laki-laki. Kemudian setiap istri atau suami pasti ada ahli keluarganya kayak bapak. Berapa bagian mereka? Wali abawaihi likulli wahidin min humas sudus in kana lahu walad. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu bagiannya adalah sudus. Sudus itu 1/6. Abawaihi berarti dua bapak ibu ya. Itu sama aja. Bapaknya kah, ibunya sama, bukan suami istri ya. Nah, tapi bapak ibu berarti orang tua dari suami maupun istri itu dapat 1/6. Anak berapa? Nah, anak ini nanti adalah bagiannya adalah asobah. Coba kita akan menghitung langsung ya. Misal di sini ada seorang suami. Dia meninggal dunia. Meninggal dunianya dia meninggalkan misal 2 orang istri misalnya. 2 istrinya, 2 orang istri. Kemudian kebetulan orang tuanya dua-duanya masih hidup. Pertama adalah bapak dan ibu. Nah, terus punya anak laki-laki dan anak perempuan. Ini sama-sama 1. Kebetulan si suami ini meninggalkan uang, harta warisannya itu adalah 72 juta misal. 72 juta. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah bagian masing-masing? Masing-masing. Nah, mari kita lihat cara menghitungnya.
Pertama istri ya. Istri. Berapa tadi istrinya? 2 orang. Istrinya 2 orang. Tadi kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan, dapatnya adalah 1/8. Kemudian bapak, kemudian ibu. Sesuai Al-Quran, walikulli wahidin minhuma sudus in kana lahu walad. Kalau bagiannya itu adalah sama-sama 1/6, dengan syarat in kana lahu walad, dia punya anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, sekarang kita lihat anak laki-laki. 1 juga. Oke. Ada bilangan, coba lihat. Bilangan ini ada 3 ya. 1/6, 1/8. Nah, 1/6, 1/8. Tentu kita masih bingung ini gimana caranya. Nah, maka dalam ilmu matematika itu kita akan mencari namanya KPK. Apa itu KPK? Bukan orang yang nangkap kalau orang korupsi lain ya. KPK itu apa ya? Bilangan terkecil yang bisa dibagi oleh 6, 6, 8. Kalau misalnya angka kita taruh di sini 8 misal. 8 bagi 8 1 boleh, tapi 8 bagi 6 nggak bisa. Kita naikkan 12. 12 bagi 6 2. 12 bagi 6 2. 12 bagi 8 nggak bisa. Tambah lagi 16. 16 bagi 6 nggak bisa. 16 bagi 8 2 boleh. Sekarang sel 24. 24 bagi 6 4. 24 bagi 6 4. 24 bagi 8 3. Nah, ini bisa 24. Nah, sekarang kita turunkan 24 kali 1 hasilnya 24. 24 bagi 8 sama dengan 3. Oke. 24 kali 1 tetap 24. 24 bagi 6 sama dengan 4. Nah, kembali lagi. 1 kali 24 adalah 24. 24 bagi 6 sama dengan 4. Anak laki-laki dan anak perempuan ini adalah asobah. Asobah itu sisa. Kalau 4 ditambah 4 sama dengan 8 ditambah 3 11 ya. Nah, 11 sisa dari 24 dibagi 11 dikurang 11 berarti 13 ya. Nah, 13. Boleh juga ditulis asobah. Asobah itu sisa. Nah, kita akan lanjutkan bagaimana penghitungannya. Kita hapus dulu nih ya. Atau kita teruskan di bawah aja. Ini adalah ini di kita ini aja. Nah, kita lanjut ke sini. Kita tarik ini ke sebelah kanan. 3 4 4 13. Nah, kita samakan. Ini kalau di atas itu pembilang, berarti bawahnya penyebut. Atau kebalik ya. 24 per 24 per 24 per 24. Nah, sudah seperti ini, sudah sama nih antara pembilang dan penyebutnya. Kali di sini, kalikan semuanya. Dikali berapa? Dikalikan uangnya 72 juta. Samakan 72 juta. 72
juta, 72 juta, 72. Nah, sama sudah. Berapa hasilnya? Kita turunkan ke sini ya. Anggap aja nih nomor 1 nih. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4. Atau kita hapus aja sebelah sini lah, biar lebih enak. Hasilnya berapa? Kalau ini sama dengan 3 kali 27 juta, habis itu dibagi 24. Maka hasilnya itu nanti silahkan dihitung lagi, kalau nggak salah 9 juta. 9 juta. Nah, ini bagian seorang istri adalah 9 juta. Ngomong-ngomong, ini istrinya kan ada 2 nih. Maka tinggal dibagi 2. Dibagi 2 berarti sama dengan 9 bagi 2 masing-masing 4.500.000. Nah, kalau istrinya 3 bagi 3, istrinya 4 bagi 4. Kemudian Bapak 4 kali 72 juta dibagi 24. Hasilnya adalah 12 juta. 12 juta. Ibu sama nih, ibu dengan bapak berarti sama-sama 12 juta. Sisa kalau mau dihitung langsung sisa bagian dari satu anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Tadi ketika satu bagian anak laki-laki itu adalah 2 bagian anak perempuan, berarti ini harus dibagi 3. Nah, dibagi 3. Maka kalau dibagi 3 itu masing-masing dapat 13 juta. 13 juta. Nah, ini satu anak perempuan dapat 13 juta. Kalau anak laki-laki kan tadi satu anak laki-laki bagiannya adalah 2 anak perempuan. Berarti anak laki-laki dapatnya 26 juta. Nah, ini ya. Jadi uang yang ditinggalkan 72 juta. Nah, dibagi dengan masing-masing ini. Silahkan nanti jumlahkan 26 tambah 13 ditambah 12 tambah 12 tambah 9, itu hasilnya juga sama 72 juta. Baik, mungkin ini saja yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.